ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini? Siap Bu. Oke. Pekan lalu kita sudah belajar apa? Komunikasi dalam layanan perpustakaan. Oke. Komunikasi dalam layanan perpustakaan kita sudah pelajari. Jadi mengapa pentingnya komunikasi, dan komunikasi itu yang akan digunakan dalam materi kali ini, yaitu layanan sirkulasi. Oke. Siapa lagi yang sudah berurusan dengan layanan sirkulasi? Saya Bu. Oke. Kalian jurusan ilmu perpustakaan pasti tidak asing dengan yang namanya peminjaman dan pengembalian barang pustaka atau perpanjangan barang pustaka. Hari ini kita akan membahas tentang layanan sirkulasi, di mana kita ini akan membahas jantungnya sebuah proses perpustakaan. Karena di mana perpustakaan ini adalah ujung tombak dari suatu perpustakaan. Di sini pada hari ini layanan sirkulasi kita tidak hanya kita mengetahui tentang prosedurnya saja, tetapi kita lebih dalam membahas tentang layanan sirkulasi, bagaimana nilai-nilai dan profesionalisme dalam melayani pemustaka. Layanan sirkulasi tidak hanya sekedar teknis saja untuk melayani pemustaka, baik itu peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan bahan pustaka. Tetapi di sini adalah bagaimana layanan perpustakaan itu titik temu antara pemustaka dan pustakawan, sehingga terjadi yang namanya interaksi dan terciptalah yang namanya komunikasi dalam layanan sirkulasi. Komunikasi yang harus disampaikan itu harus jelas yang disampaikan, dan si penerima juga memahami apa yang disampaikan. Harus sampai di sini? Oke, pada pembahasan kali ini layanan sirkulasi kita akan membahas tentang mengenai pengertian layanan sirkulasi, fungsi dan tujuan layanan sirkulasi, layanan dan tanggung jawab, dan tata tertib layanan sirkulasi. Oke, adik-adik sekalian, ada yang sudah tahu apa itu kata sirkulasi? Sirkulasi itu diambil dari kata bahasa Inggris, itu adalah circulation. Circulation itu artinya apa? Peredaran. Jadi di sini banyak ya pengertian dari peredaran. Ada peredaran udara, ada yang namanya peredaran udara dan darat. Jadi yang dimaksud di sini peredaran adalah peredaran buku yang ada di dalam perpustakaan, yaitu peminjaman dan pengembalian barang pustaka. Di mana peminjaman adalah yang keluar dari buku yang keluar dari perpustakaan, dan pengembalian itu adalah yang masuk bahan pustaka. Jadi seperti itu. Jadi ada peredarannya bahan pustaka. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada yang namanya peredaran, maka diketahui kebutuhan pustaka itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana memenuhi kebutuhan informasi pustaka. Oke, di slide, silakan di slide ya. Layanan sirkulasi. Apa itu layanan sirkulasi? Layanan sirkulasi adalah layanan yang berhubungan dengan proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan masa pinjam barang pustaka kepada pemustaka. Layanan ini adalah wajah depan perpustakaan yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Mengapa dikatakan wajah depan atau biasa juga disebut layanan sirkulasi? Itu adalah ujung tombak dari suatu perpustakaan. Karena dengan adanya layanan sirkulasi, pemustaka dapat menilai baik buruknya suatu layanan perpustakaan, dan pemustaka langsung menilai. Jadi jika pemustaka memberikan layanan yang kurang ramah kepada pemustaka, maka pemustaka akan langsung menilai bahwa pustakawan itu memberikan layanan yang kurang memuaskan. Seperti itu. Pahami sampai sini? Paham. Jadi sebagai
Sebagai calon pustakawan, kalian akan ditempa kemampuannya dalam berkomunikasi, empati, tanggung jawab, dan tata kelola informasi. Jadi di sini kalian sebagai calon pustakawan harus betul-betul bagaimana memiliki rasa empati, berkomunikasi, dan tanggung jawab dan profesionalisme. Di mana dalam melayani suatu pustaka itu kita tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Semua yang ada di layanan sirkulasi itu semua haknya sama dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Paham sampai di sini? Oke, tujuan dari layanan sirkulasi itu memfasilitasi akses koleksi yang meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab pengguna, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pengguna, mengoptimalkan sirkulasi koleksi, menegakkan aturan dan etika penggunaan perpustakaan, dan mendukung misi dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran. Artinya di sini dengan adanya tujuan layanan sirkulasi di sini, pemustaka dapat mengakses bahan pustaka itu secara fisik. Yang kedua adalah pemustaka dapat mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Dengan adanya layanan sirkulasi, pustakawan juga dapat mengetahui pemanfaatan koleksi secara optimal, dan pustakawan juga dapat mengetahui sejauh mana bahan pustaka itu dimanfaatkan oleh pemustaka, kebutuhan pemustaka apakah sudah terpenuhi atau tidak. Yang terakhir adalah bagaimana pustakawan melayani pemustaka itu sesuai dengan politik pustakawan. Dan yang terakhir, dengan adanya layanan sirkulasi, bahan pustaka dapat terorganisir dengan baik. Kenapa ini terorganisir dengan baik? Karena pustakawan dapat mengontrol keluar masuknya bahan pustaka, baik itu peminjaman dan pengembalian bahan pustaka. Oke, layanan sirkulasi ada peraturannya. Di dalam sirkulasi itu ada peraturan dan tata tertib layanan sirkulasi. Yang pertama adalah peraturan di layanan sirkulasi. Setiap pemustaka wajib menjadi anggota perpustakaan. Kenapa Anda wajib menjadi anggota perpustakaan? Jika Anda menjadi anggota perpustakaan, Anda bisa meminjam bahan pustaka. Kedua adalah jumlah maksimal buku yang dipinjam itu disesuaikan dengan kebijakan perpustakaan itu sendiri. Ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Itu yang tergantung dari kebijakan perpustakaan ya. Yang ketiga adalah masa pinjam. Misalnya masa pinjam 1 buku 1 hari, atau dalam 1 buku itu 3 hari, kemudian 2 buku sampai seterusnya itu sesuai dengan ketentuan perpustakaan. Kemudian denda keterlambatan. Denda keterlambatan yang dicantumkan di sini adalah misalnya 1.000 ya. Kadang juga kebijakan perpustakaan itu ada yang 200, ada yang 1.000, ada yang 2.000 per islampat atau per 1 buku. Kemudian buku referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan lain itu tidak bisa dipinjam. Jadi selain dari buku referensi itu bisa dipinjamkannya. Oke, tata tertib layanan sirkulasi. Tata tertib layanan sirkulasi itu Anda menunjukkan kartu anggota saat meminjam. Kemudian dan tidak dapat dipinjamkan buku ketika Anda tidak menunjukkan kartu anggota. Selanjutnya tata tertib layanan sirkulasi. Yang pertama, menunjukkan kartu anggota saat meminjam. Jadi ketika Anda meminjam tidak akan dipinjam buku ketika Anda tidak memperhatikan kartu anggota Anda. Yang kedua, ketika Anda meminjam, Anda harus merawat atau menjaga bahan pustaka dengan baik. Yang ketiga, tidak diperbolehkan meminjam dengan kartu orang lain. Jadi harus kartu tak sendiri yang digunakan ketika meminjam bahan pustaka. Yang keempat, segera laporkan jika buku hilang atau rusak. Yang terakhir, ikuti instruksi pustakawan dengan sopan. Kenapa dengan sopan? Karena dalam layanan sirkulasi kita harus berlemah lembut baik pustakawan maupun pemustaka agar tercipta kenyamanan dalam layanan sirkulasi.
yang kurang dipahami atau ada yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan. Baik, jadi pertanyaan saya, mengapa layanan sirkulasi sangat penting dalam perpustakaan? Karena yang saya dengar ada yang namanya layanan prima Ibu. Oke, cukup menarik ya pertanyaan dari saudari siapa? Kia. Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan Kak Kia, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kia? Saya Ibu. Ya, silakan. Ada siapa? Rizky Ibu. Oke, Rizky. Silakan Rizky. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kia Ibu. Sepengetahuan saya Ibu, dengan adanya layanan sirkulasi, perpustakaan dapat mengakses secara langsung melalui pustaka. Terima kasih. Oke, jawaban dari saudari Rizky itu sangat bagus ya. Jadi, mengapa layanan sirkulasi sangat penting di dalam perpustakaan? Karena dengan adanya layanan sirkulasi, pustaka bisa mengakses secara langsung bahan pustaka. Yang kedua, pustakawan dapat mengontrol keluar masuknya bahan pustaka di perpustakaan. Kemudian, bahan pustaka juga dapat dilihat melalui statistik tingkat penggunaan bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Kemudian layanan prima juga harus diterapkan di dalam perpustakaan, karena ketika kita mengikuti yang namanya etika pustakawan, ketika kita melayani, kita harus yang namanya bersikap ramah, lemah lembut kepada pustaka, tanggap dan empati dan profesionalisme dalam melayani pustaka, tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, sehingga tercipta suasana yang kondusif, kemudian tercipta suasana yang nyaman dalam layanan sirkulasi. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Saya Ibu. Oke, silakan. Ada sama siapa? Ampun Ibu. Oke, silakan Agung. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya, bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan layanan sirkulasi di perpustakaan? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, bagaimana otomasi di dalam layanan sirkulasi? Dengan adanya otomasi di perpustakaan itu dapat mempermudah dan memperlancar proses kegiatan layanan sirkulasi. Contoh ya, sistem otomasi yang digunakan dalam layanan sirkulasi itu SLIM. SLIM, kalian tidak asing lagi ya mendengar yang namanya ini SLIM, Sistem Library Management System. Yang kedua adalah ada lagi di PDB-nya itu yang namanya InSlide. Nah, ini SLIM ini semua proses atau manajemen di dalam perpustakaan itu semua ada, terutama proses layanan sirkulasi itu peminjaman, pengembalian dan perpanjangan bahan pustaka. Yang kedua adalah ketika sudah sampai batas waktunya, otomatis kita akan mengirimkan email atau WhatsApp untuk batas pengembalian. Apakah batas waktu buku yang dipinjam itu sudah berakhir atau belum? Itu hanya peringatan kepada anggota perpustakaan yang meminjam bahan pustaka. Dampaknya dari sistem otomasi ini yaitu bagaimana pustakawan meringankan beban kerja. Yang kedua adalah pemustaka itu tidak antri lagi dalam proses peminjaman bahan pustaka maupun pengembalian bahan pustaka. Jadi semua pekerjaan yang ada di dalam perpustakaan itu mempermudah baik pustakawan maupun pemustaka itu sendiri. Paham sampai di sini? Paham Ibu. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Yang pertama, Agung, Hadir Ibu. Takia, Hadir Ibu. Rizky, Hadir Ibu. Fatana HM Mustadir, Hadir Bu. Salsa, Hadir Bu. Alfiani, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Nur Hikmah Dalek, Hadir. Siti Nur Fadila, Hadir Ibu. Aisyah, Hadir Bu. Nur Aulia, Hadir Ibu. Nasmi, Hadir Ibu. Intan, hadir Bu. Oke, Masya Allah sudah hadir semua ya kelas hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi ini, Ibu berharap dengan mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian tidak hanya belajar dengan akal, tetapi dengan rasa dan sikap.
karena layanan yang baik bukan hanya tentang kecepatan sistem, tetapi tentang bagaimana menciptakan kehangatan interaksi yang baik sehingga pemustaka dan pustakawan itu merasa nyaman di dalam layanan sirkulasi. Oke, pada kesempatan kali ini semoga kita pekan depan kita bisa bertemu dengan waktu yang sama, ruang yang sama, kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.